والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah kitab Tauhid yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahimatullah alaih. Yang mana terakhir kita ambil adalah sudah kita selesaikan bab majaa fi ruqa wa tamaim. Hanya saja masih ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di sini. Kita baca dulu barakallahu fikum. Al-as'ilatu, pertanyaan-pertanyaan. As-su'alu, pertanyaannya. Ba'dun nas yad'u mushafan fi akhir as-sayyarah. Fama hukmu dzalik? Ini pertanyaannya. Sebagian manusia dia meletakkan Al-Qur'an di belakang mobil. Jadi bagian mobil belakang itu biasanya digandulkan atau ditempelkan itu ya istilahnya. Nah, barakallahu fikum Al-Qur'an diletakkan di akhir mobil. Apa hukumnya yang seperti ini? Al-jawab, hadza munkar la yajuz. Jawabannya, perbuatan ini adalah perbuatan yang mungkar, tidak diperbolehkan. Amma in kana al-qasdu annahu sayaqra' fihi yad'uhu fil mahal al-munasib. Adapun kalau seandainya tujuannya adalah dia ingin membacanya dan meletakkannya di tempat yang cocok dan sesuai, amma an yad'ahu fi akhiriha aw fi muqaddamiha li ghairi qasdil qira'ah hadza la yajuz. Atau na barakallahu fikum, orang tersebut meletakkannya di akhir mobil, di belakang mobil atau di depan mobil bukan tujuan untuk membaca, maka enggak boleh. Kenapa? Khawatirnya nanti masuk dalam kategori digunakan untuk apa? Penangkal, jimat gitu loh khawatirnya. Naam. Jadi kalau untuk itu enggak boleh diletakkan depan mobil, belakang mobil enggak boleh. Tapi kalau posisinya dia meletakkan Al-Qur'an di tempat yang sesuai, yang cocok, di mobil mungkin bagian depan atau belakang, barakallahu fikum, dengan tujuan untuk apa? Dengan tujuan untuk dibaca nanti kalau ada kesempatan, itu diperbolehkan. Tapi kalau dengan tujuan selain itu maka tidak diperbolehkan. Nah, barakallahu fikum. Hada min jinsit tamaim. Ini juga termasuk jenis tamaim, jimat-jimat yang dilarang kalau tujuannya apa? Untuk menangkal setan, untuk menolak bala atau yang semisalnya. Au yad'u hayawanan ka kalbin au hirrin au syai'in akhar li hadzal qasdi kulluhu hadza la yajuz. Atau dia meletakkan hewan seperti anjing, kucing atau sesuatu yang lain untuk tujuan ini, tujuan menjadikan jimat-jimat tadi, seluruhnya apa? Nah, barakallahu fikum. Naam, kulluhu hadza la yajuz. Semuanya ini enggak boleh. Karena apa? Karena menggantungkan, nah barakallahu fikum, semua urusannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam menghilangkan petaka, bala, bencana atau semisalnya digantungkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan kesyirikan, Allah musta'an. Naam. Jadi seakan-akan mereka itu justru lebih percaya dengan benda-benda tersebut. Kemudian kedua, as-su'al, hukmu ta'liqil ayati bighairi qasdit tabarruk. Hukum menggantungkan ayat-ayat tanpa tujuan untuk mencari berkah. Digantungkan tok. Terkadang di mobil di bagian depan ada bismillahirrahmanirrahim. Atau tempel juga ayat kursi di bagian depan kaca itu ya. Ditempel ayat kursi misalkan. Wa yujad al-an katsir minha fil makatib wal masajid. Sekarang banyak sekali dijumpai, baik di kantor-kantor atau di masjid-masjid. Nah, barakallahu fikum. Kalau di masjid di awal biasanya tulis wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahad, tempel misalkan. Kalau di mobil ya mungkin ayat kursi bagian belakang, ditempel kaca bagian belakang, depan ya bismillahirrahmanirrahim. Nah, hukumnya bagaimana? Al-jawab, jawabannya, amma ta'liqul ayati fil masajid la yanbaghi ta'liquha. Adapun menggantungkan ayat-ayat di masjid sebenarnya tidak layak, tidak pantas untuk menggantungkannya. Li'anha tushghil. Nah, barakallahu. Karena apa? Karena ayat-ayat tersebut bisa menyibukkan. Membikin orang apa? Tersibukkan dengan melihat ayat-ayat tersebut, akhirnya apa? Justru ibadahnya terganggu. Fala tajuzu. Maka enggak boleh seperti ini. Wa aqal ahwaliha al-karahah.
Paling minimnya keadaan tersebut adalah makruh hukumnya. Amma fi ghairil masajid, adapun selain masjid-masjid, fil makatib atau fil majalis, baik di kantor-kantor atau di majelis-majelis, al-amru fiha wasi', perkaranya bebas. Enggak masalah. Tapi ingat tujuannya ya. Al-amru fiha ashal, perkaranya bisa dikatakan lebih mudah. Idza kana li ghairi qasdi tabarruk. Ini kalau apa? Kalau tujuannya bukan ingin mencari berkah. Tapi kalau orang-orang itu biasanya tujuannya lain. Ditempelkan bismillahirrahmanirrahim di kaca bagian depan itu tujuannya biar enggak diganggu setan. Nah ini syirik. Atau ditulis di bagian paling belakang ayat kursi sebagai penangkal setan misalkan. Nah, yang jadi penangkal setan itu bukan tulisannya tadi, tapi dia baca enggak sebelum tidurnya gitu loh. Nah, baca doa atau tidak gitu loh, kan istilahnya kan itu. Yang sesuai dengan dalil. Nah, tapi kalau cuma ditempelkan enggak bisa. Kalau dia meniatkan untuk mencari berkah dengan ayat-ayat ditempel, digantung di mobil-mobil atau di rumah-rumah atau semisalnya, maka haram la yajuz kalau dalam rangka untuk mencari berkah. Tapi kalau bukan dalam rangka untuk mencari berkah, kalau ditempelkan atau digantungkan di masjid-masjid itu juga paling minimnya apa? Karahah, makruh. As-su'al, pertanyaan berikutnya. Wa ma hukmu ta'liqiha 'alal abdan ka ba'dil huli? Nah, sekarang apa hukumnya? Menggantungkan ayat-ayat tadi di atas sebagian badan-badan seperti sebagian perhiasan. Ada kalung atau gelang diukir, gelangnya diukir itu ayat kursi misalkan. Kalung bandulnya itu ternyata apa? Bertuliskan barakallahu fikum surat Al-Ikhlas. Wah, itu bagaimana hukumnya gitu loh. Al-jawab la. Ma yanbaghi ta'liquha al-ayat al-abdan. Kata beliau, jangan. Tidak selayaknya, tidak sepantasnya menggantungkan ayat-ayat tadi di badan-badan. Maksudnya mungkin dikalungkan atau yang semisalnya. Li'annaha qad barakallahu fikum tumtahan. Dikarenakan bisa jadi ayat tersebut terhinakan nanti. Dihinakan, terhinakan. Kan dia kan masuk ke kamar mandi, masuk ke WC, dibawa kemana-mana. Paham ya? Padahal kalungnya misalkan kalung emas misalkan. Atau misalkan cincin, taruhlah gelang misalkan. Khawatirnya nanti ayat-ayat tersebut terhinakan. Padahal Allah Ta'ala berfirman apa? Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguh merupakan bentuk ketakwaan hati. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Li'anna thiyaba tutrah wa yustahan biha, dikarenakan yang namanya pakaian itu terkadang dilepas dan bisa jadi apa? Barakallahu fikum dihinakan atau direndahkan dengannya karena pakaian bisa dilepas di bawah, terkadang diinjak-injak. Fala tuktabil ayat fil huli wa ghairihi mimma yumtahan. Maka hendaknya tidak ditulis ayat-ayat, tidak di perhiasan-perhiasan, tidak pula yang lainnya. Barakallahu fikum dari apa? Dari perkara-perkara yang dikhawatirkan nanti apa? Ada unsur dihinakan atau diejek tadi itu. As-su'al, pertanyaan yang berikutnya kita ambil satu lagi. Ma hikmah fi man'il istinja' bil 'azmi wal waras? Apa hikmah tujuan dilarangnya bersuci dengan tulang belulang dan bersuci dengan kotoran hewan yang sudah mengeras? Al-jawab, ingat ya, maksudnya kotoran hewan yang mengeras ini dipakai untuk beristinja gitu loh. Kalau yang masih basah ya enggak mungkin mereka mau kan, bau. Mengeras seperti batu baru digunakan gitu loh. Al-jawab li'annahuma min ta'ami ikhwanina al-jin. Dikarenakan kedua-duanya merupakan makanan saudara-saudara kita dari kalangan jin. Bayangkan itu. Jaa fi hadisi Ibnu Mas'ud 'inda Muslim bi anna Allah jalla wa ala ja'ala lahum fiha khaira. Fayat amuna. Barakallahu fikum. Artinya apa? Sebagaimana telah datang dalam hadisnya Ibnu Mas'ud yang dalam Sahih Muslim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk mereka pada tulang belulang tadi kebaikan. Barakallahu fikum fayat'amun, kemudian mereka makan lakum kullu 'admin wa yat'amuna lakum kullu 'admin dzukira smullahi 'alaihi yaqa'u fi aydikum aw farama yakunu lahman wa kullu ba'ratin 'alafun lidawabbikum.
fanaha an istinja' wal istijmar bihima. Perhatian baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Naam, jadi mereka menjadikan makanan dari makanan barakallahu fikum milik kalian, setiap tulang belulang yang disebutkan apa? Yang disebutkan nama Allah. Jadi ketika menyembelih dengan disebutkan bismillah misalkan seperti itu. Naam, itu nanti apa? Posisinya tulang belulang tersebut, nah barakallahu fikum, yang kita buang atau yang kita sisa-sisa dari manusia, itu nanti apa? Dijadikan makanan jin. Wa kullu ba'aratin, dan juga kotoran tadi. Kotoran hewan. Nah, barakallahu fikum, itu juga dijadikan makanan. Nah, maksudnya makanan untuk saudara-saudara kita dari kalangan jin. Oleh karena itu apa? Naha, itu melarang anil istinja, yaitu beristinja, bersuci dengan apa? Tulang belulang tadi, atau istijmar bihima, atau juga bersuci dari buang air besar dengan apa? Dengan tulang belulang atau dengan kotoran-kotoran hewan yang sudah mengering tadi. Naam. Ikhwan fi din wa akhwati fillah, azza wa jazakumullah. Jadi kesimpulannya dilarang kita menggunakan beristinja, beristijmar baik dengan tulang belulang maupun dengan apa? Maupun dengan kotoran-kotoran hewan yang sudah mengering, karena kedua-duanya adalah merupakan makanan dari saudara-saudara kita, makanan saudara-saudara kita dari kalangan jin. Jadi ternyata jin itu juga saudara kita, tapi jin yang muslim, jin yang mukmin, jin yang sunni salafi. Karena jin juga macam-macam, ada jin yang hizbi, mubtadi', ada jin yang syi'i, rafidhi, macam-macam. Barakallahu fikum, na'amullahu musta'an. Adapun yang berikutnya sekaligus penyelesaian barakallahu fikum bab ini, kita tunda pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.